Tuhan menyertai kami. Kami sanggup melewati setiap tantangan hidup kami. Kami sanggup melewati setiap cobaan hidup kami. Kami sanggup melewati setiap kelemahan-kelemahan dalam hidup kami. Asal Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya kami akan kuat di tengah di tengah badai. Ada kekuatan yang selalu Tuhan berikan buat kami. Hanya ini yang kami inginkan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami dalam hidup kami. Karena kami tidak sanggup berjalan sendiri dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami. Kami terbatas secara manusia. Tapi kami percaya kami punya Roh Kudus yang sanggup menjelaskannya buat setiap kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Berikan kami hati yang lembut. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik. Amin. Immanuel. Kita pagi hari ini kita masih belajar dari tema yang kalau tidak salah sudah 2 bulan ya, 3 bulan berturut-turut kita terus bicara soal ini. Kita bicara tentang mengasihi Tuhan. Nah, jadi umat Tuhan, waktu minggu pertama Bapak Gembala sudah menjelaskan bahwa ada visi, ada misi dalam komunitas ini yang harus dicapai dalam tahun ini. Nah, saya mencoba mau bahas satu hal yang menurut saya bagaimana kita bisa membangun cinta kita akan Tuhan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Bagaimana kita membangun cinta akan Tuhan? Next, coba. Saya coba bahas ini. Kita harus punya visi yang sama dengan Tuhan. Nah, seperti yang saya bilang tadi di minggu pertama kita sudah bahas tentang kita punya visi, kita punya misi. Nah, minggu ini saya mau coba bahas untuk membangun cinta kita kepada Tuhan lebih dalam lagi. Kita harus punya visi yang sama dengan Tuhan. Harus ada visi yang sama. Nah, visi harus dibedakan dengan mimpi, dengan keinginan. Itu beda. Kalau visi itu sifatnya lebih ilahi, itu berasal dari Tuhan yang ditaruh dalam hati manusia. Jadi visi bicara soal panggilan, Bapak Ibu Saudara. Jadi beda dengan mimpi. Kalau kita kan biasanya, apa mimpimu ke depan? Banyak. Kalau anak-anak muda biasa ditanya, mimpimu apa? Banyak pastinya dia akan sebutkan. Tetapi itu menurut keinginannya pastinya. Itu misalnya saya ditanya, apa mimpimu? Pasti saya punya keinginan. Pasti saya punya, saya cita-citanya seperti ini. Tapi kalau kita bicara visi, itu bicara tentang hal yang ilahi. Maksudnya ada nilai kekal di dalamnya kalau bicara soal visi. Tidak sembarangan kalau bicara soal visi, ada nilai kekekalan. Makanya itu kita harus sejalan dengan Tuhan. Visi kita harus sama dengan Tuhan. Karena itu berasal dari Tuhan dan kita harus taat. Apapun yang Tuhan taruh dalam diri kita, harus taat menjalaninya. Makanya harus sejalan, harus sevisi dengan Tuhan. Nah, minggu ini yang saya mau bahas satu poin buat kita pagi ini. Kita punya visi yang sama dengan Tuhan. Untuk membangun cinta kita lebih dalam dengan Tuhan, harus sama visi kita dengan Tuhan. Jangan sampai umat Tuhan, saya ingat ceritanya Yunus. Semua pasti pernah baca tentang kisah Yunus. Yunus waktu Tuhan ingin ada sesuatu yang Tuhan ingin buat dalam dirinya, dia sepertinya ingin melarikan diri. Artinya dia tidak sejalan. Ada visi yang Tuhan taruh dalam dirinya Yunus, tetapi Yunus mau melarikan diri. Sampai akhirnya kita tahu semua ceritanya bahwa Yunus pada akhirnya ditelan masuk ke dalam perut ikan. Tidak tahu itu ikan apa. Ya, ada penafsiran banyak, tapi yang jelas Alkitab bilang itu ikan besar, gitu. Ikan besar, dan di dalam perutnya itu Yunus selama 3 hari 3 malam. Nah, itu akibat dia mau melarikan diri dari visi yang Tuhan taruh dalam dirinya. Ada visi yang Tuhan taruh dalam hatinya Yunus bahwa kamu harus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan pertobatan buat mereka. Karena Tuhan mengasihi jiwa mereka. Tetapi Yunus ternyata tidak mau begitu ya. Dia mau melarikan diri, akhirnya dia ada di perut ikan.
tetapi Tuhan menyelamatkan dia karena dia bertobat di dalam perut ikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam perut ikan pun bisa bertobat. Jadi dia diselamatkan oleh Tuhan. Nah, punya visi yang sama dengan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, visi beda dengan mimpi. Visi beda dengan cita-cita. Jadi anak-anak muda jangan sampai bilang, oh ini mimpi saya. Nah, visi, kita harus punya visi. Semua orang punya panggilan, punya visi sendiri dalam dirinya. Itu tentunya dari Tuhan. Coba next. Nah, apa itu visi? Visi itu apa? Visi adalah kemampuan untuk melihat. Visi itu adalah kemampuan untuk melihat. Artinya seperti apa? Bahwa apa yang saya tidak lihat hari ini, tetapi saya percaya masa depan, di masa yang akan datang ini pasti terjadi. Ini akan terjadi, begitu ya. Memang kita tidak lihat hari ini, tidak lihat. Tetapi kita berjalan di dalam visi itu dengan keyakinan bahwa saya akan menggapai, gitu ya. Saya akan capai itu nantinya, itu akan terjadi. Tetapi sekali lagi itu bukan sekedar mimpi ya, bukan sekedar mimpi, tetapi itu visi dari Tuhan. Jadi Tuhan taruh itu dalam diri kita, walaupun hari ini saya tidak lihat, walaupun hari ini saya tidak sepertinya, tidak bayang-bayangnya pun saya tidak lihat, saya akan capai barang itu. Tapi karena Tuhan taruh itu dalam diri saya bisa melihat. Tentunya dengan visi dari Tuhan, saya bisa melihat. Nah, itu visi. Kemampuan untuk melihat sesuatu yang belum kita lihat hari ini, tapi kita bisa lihat. Hari ini kita bisa lihat, tapi itu belum ada. Tapi kita bisa lihat hari ini. Itu visi. Sekali lagi, bedakan mimpi dan visi. Bedakan mimpi dan visi. Visi itu berasal dari yang ilahi. Itu ilahi, sifatnya kekal. Nah, next. Jadi kemampuan untuk melihat. Nah, bagaimana cara kita bisa memiliki visi ini? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hatinya Tuhan itu, panggilan Tuhan itu dalam diri kita? Yang pertama pastinya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan terlebih dahulu. Ini yang paling penting. Kalau kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, saya yakin visi itu akan ada dalam dirimu. Tuhan akan menyatakan apa yang ingin Dia lakukan lewat dirimu setelah kamu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, banyak hal yang ingin kita capai. Banyak hal yang saya ingin capai, tapi itu menurut saya itu hanya sekedar mimpi. Karena belum tentu sejalan dengan Tuhan punya. Belum tentu berjalan dengan apa yang Tuhan mau untuk diri saya. Begitu ya. Tetapi waktu saya sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam diri saya itu beban. Itu suatu beban. Beban yang Tuhan taruh artinya itu visi yang harus kamu jalankan, tetapi itu berasal dari Tuhan. Bukan hanya sekedar keinginan saya. Oh, saya ingin kaya. Oh, saya ingin jadi pengusaha yang memiliki banyak mobil. Saya ingin jadi pengusaha 10 tahun kemudian yang punya banyak tanah, yang punya banyak rumah misalnya. Tetapi itu hanya bisa jadi hanya sekedar ambisi pribadi. Bisa jadi hanya sekedar keinginan pribadi. Tetapi bukan visi dari Tuhan. Tetapi kalau visi dari Tuhan, waktu kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, terus visinya Dia taruh dalam diri kita, kita ingin capai kesuksesan yang besar, itu bukan untuk diri kita, untuk membangun kemuliaan Tuhan. Itu baru namanya sejalan dengan Tuhan. Itu baru visi dari Tuhan. Tapi kalau kamu punya mimpi besar hanya untuk dirimu sendiri, itu saya yakin bukan dari Tuhan. Hanya ambisi pribadi. Itu hanya ambisi pribadi. Tetapi waktu Tuhan menaruh sesuatu dalam dirimu, saya ambil contoh, misalnya pengusaha. Tuhan taruh dalam hatinya, kamu harus berusaha. Terus kamu punya usaha banyak begitu ya. Tetapi di dalam hal itu ada tujuan ilahinya Tuhan Dia taruh dalam dirinya. Dengan catatan kamu harus membantu banyak orang misalnya. Saya berkati kamu dengan catatan kamu harus menolong banyak orang. Jadi harta itu dititipkan sama Tuhan buat Dia hanya untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Itu namanya visi. Nah, setiap kita punya visi, punya panggilan. Jadi jangan hanya mimpi. Kita punya panggilan, beda-beda.
Setiap orang tidak sama panggilannya, pastinya tidak sama, tidak bisa disamakan. Tetapi yang jelas visi setiap orang sama dengan Tuhan. Makanya kita harus punya visi yang sama dengan Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan waktu kita tahu hatinya Tuhan. Kita semakin tahu keinginannya Tuhan. Kita semakin tahu kehendaknya Tuhan itu apa dalam diri kita. Oh, Tuhan mau saya seperti ini. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini ada tujuannya Tuhan saya buat. Tuhan menaruh ini, Tuhan membebankan ini dalam diri saya. Misalnya seorang dokter, seorang dokter, Tuhan taruh dokter itu di situ. Tetapi ada satu beban yang Tuhan taruh buat dia. Kamu harus menjadi saksi misalnya di situ. Dengan cara apapun, Tuhan pasti akan memperlengkapi dia. Kita tidak tahu caranya Tuhan. Yang jelas ada visi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Beda-beda. Yang jelas beda-beda visi itu, tetapi sama dengan Tuhan. Pak Bram mungkin sama dengan Pak Rizal, Pak Bram mungkin beda dengan Pak Rizal, Pak Gembala, visinya yang dari Tuhan pastinya. Tetapi Pak Bram punya visi sama dengan Tuhan, Pak Rizal punya visi sama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan kasih beda-beda dalam diri kita, tetapi kita sama dengan Tuhan. Makanya harus punya visi. Nah, untuk mendapatkan visi dari Tuhan, harus punya pengalaman, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya ingat tuh, waktu minggu kedua, Ibu Gembala sempat bilang begini, orang itu tidak akan mungkin, tidak akan percaya atau tidak masuk dalam logikanya kalau kita bilang, kalau kita cerita, Tuhan bicara sama saya. Kalau kita yang mengalami, itu akan masuk dalam akal kita. Tetapi kalau kita bicara sama orang yang tidak pernah mengalami, Tuhan berbisik sama saya, itu dia tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Mungkin dia akan terus berpikir, iya ya, mungkinkah Tuhan berbicara gitu. Mungkinkah Tuhan bicara? Tetapi kalau kita misalnya kalau siapa saja umat Tuhan di tempat ini yang sudah pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan bicara langsung misalnya sama dia dalam hal apapun, dengan cara bagaimanapun, dia akan percaya dengan mudah. Dia akan gampang menceritakan, oh Tuhan itu pernah bicara sama saya. Tuhan itu bicara seperti ini. Tetapi untuk orang yang tidak pernah mengalami itu sangat sulit kita bicara. Mungkin sulit untuk dia terima. Makanya perlu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Untuk mengalami hal seperti itu perlu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Untuk mengalami kamu bisa mendengar Tuhan bicara sama saya, harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Untuk mengalami bahwa Tuhan berbisik sama saya, harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah sama, untuk mendapatkan visi yang dari Tuhan, harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Untuk menyamakan visimu dengan visinya Tuhan, harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah waktu kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan lebih rindu untuk mengenal Dia lebih dalam. Ada kerinduan dalam hati kita untuk lebih lagi mengenal Dia lebih dalam. Dan Pemazmur 25 ayat 14 berkata apa di sana? Mazmur 25 ayat 14 berkata, ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Nah, waktu kita lebih dalam mengasihi Tuhan, lebih dalam ingin mengenal Tuhan, waktu kita terus ingin bergaul dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya ada sesuatu yang Tuhan beritahukan buat kita untuk kita lakukan. Ada visi yang Tuhan taruh. Ada visi yang jelas yang Tuhan taruh dalam diri kita. Jadi semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin dalam kita ingin mengenal Dia, ingin mengasihi Dia, ingin mengetahui apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Semakin dalam kita yang mengenal Tuhan, semakin kita ingin mengetahui Tuhan mau apa buat hidup saya. Sehingga kita bukan lagi untuk hidup kita sendiri saja, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Seperti yang Paulus bilang, aku hidup untuk Tuhan. Jadi bukan lagi untuk saya, bukan lagi untuk supaya saya mencapai kekayaan besar untuk saya. No, itu untuk Tuhan, kemuliaan buat Tuhan. Semua yang kita miliki hanya kemuliaan buat Tuhan. Makanya kita harus punya visi, punya beban yang sama dengan Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan lebih dalam, memberikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan.
sekalipun berat. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh kalau hamba Tuhan pasti gampang karena mereka yang hidup dalam. Oh no, tidak. Hamba Tuhan daging, gitu ya. Hamba Tuhan masih hidup dalam daging. Kita sama. Maksudnya hamba Tuhan sama dengan kita semua. Kita masih hidup di dalam daging. Tetapi memang tuntutannya sangat berat untuk orang-orang yang menjalankan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Sangat berat. Nah, tetapi pada dasarnya kita masih daging. Kita masih berjuang untuk hidup di dalam Tuhan. Kita sama-sama berjuang untuk hidup dalam Tuhan. Kita semua punya kelemahan yang sama, oke. Punya kelemahan yang masing-masing punya kelemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai visi itu, ini yang harus kita capai. Alami dulu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian terus mengenal Tuhan lebih dalam. Supaya Tuhan memberitahukan apa kerinduannya untuk kita jalankan di dunia ini. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk saya lakukan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk saya buat di dunia ini. Supaya saya punya hidup itu tidak asal-asalan saja. Maksudnya saya tidak hidup ya mengalir saja begitu. Tetapi ada tujuan ilahi Tuhan yang saya harus capai dalam diri saya selama saya hidup. Ada tujuan ilahi Tuhan yang saya mau kerjakan supaya saya hidupnya tidak sembarangan. Karena ada visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri saya. Dan itu saya harus kerjakan dengan serius. Gitu. Sekalipun saya harus jatuh bangun. Ada visinya Tuhan. Jadi ada sesuatu yang saya lihat seperti tadi itu visi. Yang kita tidak lihat itu yang harus kita capai. Karena Tuhan mau itu. Gitu. Tuhan mau itu dalam diri kita. Next, setelah Tuhan memberitahukannya buat kita, yang jadi pertanyaan buat kita, sudahkah Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Jadi pertanyaan buat kita, sudahkah kamu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Kalau sudah, lalu apa visimu hari ini yang Tuhan taruh dalam dirimu? Mari periksa diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang jelas ada visi yang Tuhan tahu. Pasti ada beban itu dalam diri. Minimal Tuhan mungkin taruh visi itu dalam dirimu, selamatkan keluargamu misalnya. Mungkin itu baru visi yang dimulai kecil oleh Tuhan, karena kamu baru mengenal Tuhan. Minimal, mungkin Tuhan taruh dalam hatimu, selamatkan keluargamu. Banyak keluargamu yang belum mengenal Tuhan. Mungkin itu visi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Atau mungkin Tuhan bilang, pakai itu talentamu untuk melayani Tuhan. Kamu pandai bicara misalnya, kamu pandai bergaul misalnya. Pakai itu untuk memberitakan firman buat sesamamu. Tapi yang jelas dengan hikmat dari Tuhan. Kamu pandai bergaul. Pakai itu waktu kamu bercerita dengan teman-temanmu, ceritakan Injil, ceritakan Yesus sama mereka. Yang jelas dengan hikmat dari Tuhan, tidak sembarangan tapi. Minimal mungkin itu visi yang Tuhan taruh dalam dirimu. Minimal, hari ini. Mungkin itu yang Tuhan taruh dalam dirimu. Minimal saja. Nah, jadi apa visimu hari ini? Next, coba. Kalau kamu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lalu apa visi yang Tuhan taruh? Mari periksa diri kita masing-masing, umat Tuhan. Periksa dalam diri kita masing-masing, pasti ada benih itu yang Tuhan taruh. Kalau memang kamu sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti ada benih itu yang Tuhan taruh. Yang coba kita lihat contohnya adalah Abraham. Saya ambil contoh dari Perjanjian Lama adalah Abraham. Abraham semua tahu kisahnya seperti apa. Dia adalah bapak orang percaya yang tadinya dipanggil keluar oleh Tuhan, dibawa keluar. Lalu dia diperintahkan untuk pergi. Tetapi dia tidak tahu mau pergi kemana. Tuhan yang bilang pergi, keluar dari sanak saudaramu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Tetapi ini Abraham belum lihat. Dia hanya baru diberitahukan oleh Tuhan. Dia baru diberitahukan oleh Tuhan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut. Bapak Ibu bisa hitung pasir di laut? Tidak ada yang bisa. Saking banyaknya. Nah, ini yang dijanjikan oleh Tuhan sama Abraham. Keturunanmu akan menjadi pasir, seperti pasir di laut. Tidak ada yang bisa hitung keturunanmu. Tetapi Abraham belum melihat itu saat itu. Tetapi karena dia punya visi itu dari Tuhan, akhirnya dia berjalan terus.
Dia berjalan terus. Kalau kita baca kisahnya Abraham, dia berjalan terus sampai dia taat. Semakin dia taat kepada Tuhan. Saya ambil salah satu ayat ini tentang kisah waktu dia sudah mau meninggal. Ini anaknya Ishak dicarikan pasangan. Jadi dia panggil budaknya. Singkat cerita, saya baca, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anak itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Perhatikan kalimat paling terakhir. Tetapi Abraham berkata apa? Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Artinya, dia sudah tahu visinya Tuhan. Dia sudah tangkap apa yang Tuhan sudah janjikan dalam dirinya. Sampai-sampai dia bilang, jangan sampai keturunan saya kembali lagi ke sana. Karena Tuhan sudah bawa saya keluar. Itu artinya Tuhan sudah panggil saya keluar. Ada visi yang besar, ada visi yang jelas yang Tuhan taruh dalam diri saya untuk keturunan saya, untuk masa depan saya. Dan jangan sampai bawa kembali anak saya ke sana. Awas, jangan sampai bawa lagi dia ke sana. Dan dia tidak mau mencarikan anaknya perempuan-perempuan Kanaan, karena dia tahu ada visi Tuhan untuk dia. Visi itu dia pegang jelas, sekalipun dia belum lihat saat itu. Ingat, sekalipun dia belum lihat saat itu, tetapi dia pegang jelas visinya Tuhan bahwa dia akan dijadikan keturunan yang besar seperti pasir di laut. Dan dia pegang itu sampai keturunan-keturunannya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian, Keluaran, Perjanjian Lama, sampai keturunan-keturunannya, mereka ikuti visi itu sampai turun temurun. Visi itu tetap mereka pegang sampai Ishak, Yakub. Jadi mereka terus pegang visi itu karena jelas. Jadi Abraham memegang teguh perjanjiannya dengan Tuhan. Nah, itu visi. Walaupun banyak tantangannya, memang banyak tantangannya. Di sekitarnya banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan dia mungkin. Di sekitarnya banyak orang-orang yang lebih hebat mungkin dari dia. Di sekitarnya mungkin banyak orang-orang yang tidak senang dengan dia. Tetapi karena ada visi yang sudah Tuhan taruh dalam dirinya, dia tetap pandang itu. Dia tetap melihat ke sana, melihat itu visi. Dia tetap melihat, sekalipun hari itu dia belum capai, tetapi dia lihat ke sana. Dia tetap berjalan dengan Tuhan. Dia tetap berjalan dengan Tuhan untuk mencapai visi itu. Next. Ada tokoh yang kedua. Tadi di Perjanjian Lama, sekarang yang saya ambil Perjanjian Baru, Paulus. Siapa yang tidak kenal Paulus? Masa lalunya siapa yang tidak tahu? Kalau baca Alkitab pasti tahu siapa itu Paulus. Siapa Paulus? Sebelum Paulus dia adalah Saulus, seorang penganiaya jemaat. Orang yang sangat ganas, membunuh orang-orang percaya. Di mana perkumpulan orang-orang percaya berkumpul, dia pasti ditugaskan untuk membunuh mereka. Itulah Paulus. Sebelum dia jadi Paulus, dia masih Saulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus punya visi yang jelas dari Tuhan. Saya baca dulu, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau baca surat-suratnya Paulus, di setiap ayat pertama itu pasti dibilang dari Paulus yang dipanggil karena Yesus Kristus, bukan karena manusia, tetapi dipanggil karena siapa? Yesus Kristus. Coba baca surat-suratnya Paulus, di setiap ayat pertama pasti dia bilang begitu. Dari Paulus, hamba Allah yang oleh karena Yesus Kristus, bukan karena manusia yang panggil dia. Dan dia jelas, dia tahu visi itu dalam dirinya. Tuhan yang panggil dia, dan Tuhan yang menaruh visi dalam dirinya untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dia menjadi penginjil terbesar dalam sejarah Alkitab, adalah
Paulus, penginjil terbesar yang terkenal dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru adalah Paulus. Karena visi itu dia tangkap langsung dari Tuhan. Yang tadinya seorang pembunuh, orang percaya, tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, setelah dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dia semakin dalam mengasihi Tuhan, semakin dalam mengenal Tuhan. Dia tangkap visi itu dalam dirinya, bahwa dia diutus untuk menyelamatkan banyak jiwa, memberitakan kasih karunia itu pada banyak orang. Itulah visi yang Tuhan taruh dalam diri Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua punya visi yang dari Tuhan. Yang jelasnya waktu kita sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang, periksa diri kita. Sudahkah kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Kalau sudah, yang jelas ada visi itu dalam diri kita yang Tuhan taruh. Ada beban itu yang Tuhan taruh. Kenapa ada misionaris? Kenapa ada penginjil? Karena itu yang Tuhan taruh dalam beban mereka. Para penginjil, para misionaris banyak melayani di pedalaman-pedalaman. Kalau baca kisah-kisah kisah-kisah para misionaris, Bapak Ibu Saudara akan melihat banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka, tapi mereka tidak peduli dengan diri mereka. Karena apa? Karena ada visi yang jelas yang mereka tangkap dari Tuhan. Ada orang-orang yang baru datang ke daerah itu, ke suku itu. Saya pernah lihat di YouTube di salah satu tempat terpencil yang ada di Papua. Mereka baru datang, tetapi mereka dibunuh gitu ya. Dibunuh, belum sempat memberitakan Injil. Mereka baru datang, baru lihat tempat, tetapi mereka sudah mati saat itu juga. Tetapi kemudian anak istri mereka datang menyusul, dan mereka yang memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sana. Nah, mereka tidak peduli dengan diri mereka, mau mati saat itu, mau mati kapanpun. Yang mereka tahu jelas ada visi yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Oh, ini beban yang Tuhan taruh, saya harus ke sana. Saya harus ke suku ini misalnya. Oh, saya harus ada di kota ini. Oh, saya harus melayani anak-anak muda. Saya ingat waktu Ibu Viola kesaksian, ada visi yang Tuhan taruh dalam dirinya untuk melayani anak-anak muda. Gitu ya. Jadi sehingga sekalipun banyak tantangannya, tetapi itu visi yang Tuhan taruh. Itu beban yang Tuhan taruh. Ya jalan saja. Sekalipun itu tantangan. Sekalipun ada tantangannya yang harus dihadapi, tapi itulah beban yang Tuhan taruh dalam dirinya. Dia harus tetap berjalan, dia harus tetap layani. Nah, itu beban yang Tuhan taruh. Saya tidak tahu hari ini apa yang Tuhan taruh dalam dirimu, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, apa yang Tuhan taruh dalam dirimu, visi apa. Yang jelas itu punya nilai kekal untuk memuliakan Tuhan. Next, coba. Nah, secara gereja pun punya panggilan. Coba kita baca Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Bisa satu orang baca di sini, Gilbert berdiri tadi. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini visi kita bersama-sama dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja menjadi satu, itu yang Tuhan mau. Yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23.
23, agar mereka menjadi satu, bukan terpecah-pecah. Jadi sekali lagi Tuhan berdoa waktu itu supaya gereja menjadi satu, bukan terpecah-pecah. Walaupun hari-hari ini yang kita lihat adalah kita seakan-akan terpisah oleh mungkin karena doktrin yang berbeda sedikit. Kita seakan-akan terpisah mungkin hanya karena cara ibadah kita yang agak berbeda sedikit. Kita seakan-akan terpisah hanya karena cara pandang kita yang berbeda sedikit. Antara gereja yang satu dengan yang lain kita sepertinya terpisah oleh karena ada doktrin yang agak berbeda. Tetapi sebenarnya yang Tuhan mau kita menjadi satu. Kita satu di dalam Tuhan, bukan terpisah, tetapi menjadi satu di dalam Tuhan. Nah, sekali lagi gereja itu bukan bicara soal gedung, Bapak Ibu Saudara. Gereja bukan bicara soal gedung, tetapi gereja bicara soal orangnya. Makanya kenapa dibilang ada gedung gereja. Gedung di mana ada gereja-gereja yang sedang berkumpul di sana. Itulah gedung gereja. Jadi gedung itu gereja bukan bicara soal gedung. Mau mewah kayak mau cantik, mau setinggi apa, mau sehebat apa arsiteknya, itu bukan bicara soal gereja. Itu hanya gedung belaka yang kita bisa lihat kemegahannya. Tetapi gereja sebenarnya adalah kita pribadi, dan kita punya panggilan ini menjadi satu. Sekalipun kita berbeda, tapi kita harus menjadi satu di dalam Tuhan. Ini panggilan kita di dalam gereja. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan buat kita. Kesempatan untuk apa? Hari-hari ini banyak hal yang terjadi di bangsa kita. Covid lah, gempa bumi, banjir, banyak hal yang terjadi di bangsa kita. Bahkan ada meramalkan pemerintah akan lengser. Banyak hal yang terjadi. Tetapi ini panggilan kita di dalam gereja sebagai gereja Tuhan menjadi satu. Kemudian setelah kita menjadi satu, apa dibilang di sana? Gereja Tuhan berdoa untuk pemerintah. Coba baca 1 Timotius 2 ayat 1-4. Ini yang Tuhan perintahkan buat kita sebagai gereja Tuhan. Nah, hari-hari ini pemerintah kita sedang berhadapan dengan banyak hal. Problemnya besar, berat. Tetapi kita punya tugas sebagai gereja. Makanya dibilang jangan malas berdoa, karena kita punya tugas. Tuhan yang memerintahkan ini. Coba 1 Timotius 2 ayat 1-4. 1 Timotius pasal 2 ayat 1-4. 1 Timotius 2 ayat 1-4 dia bilang, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat keempat dia bilang, supaya setiap orang mengenal kebenaran dan mengetahui siapa itu yang benar. Nah, kita diajar menjadi satu supaya dunia melihat Yesus dalam diri kita. Itu visi yang Tuhan taruh buat gereja Tuhan. Dunia bisa lihat, oh ada Yesus dalam diri mereka. Oh, ini gereja-gereja Tuhan. Inilah gereja Tuhan yang tampil. Bisa dilihat bahwa Yesus memang seperti yang di Yohanes tadi dibilang, supaya semua tahu bahwa aku adalah utusanmu Tuhan, bahwa aku memang Engkau yang mengutusnya, supaya semua orang lihat Yesus itu ada di dalam diri kita. Itu visi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kemudian supaya kita menjadi pendoa untuk bangsa, menjadi pendoa untuk pemerintah. Apalagi kompleks masalahnya hari-hari ini. Banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita. Dan tugas kita adalah berdoa. Tuhan bilang berdoa. Ayat 4 dibilang apa? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Berarti ada visi kekal yang Tuhan taruh di dalam doa itu untuk kita. Waktu kita berdoa, ada visi, ada nilai kekal yang Tuhan taruh. Supaya apa? Supaya orang mengenal kebenaran lewat doa-doa kita.
Mungkin kamu tidak pergi menyampaikan seperti para penginjil. Mungkin kamu tidak pergi menyampaikan seperti para misionaris. Tetapi waktu kamu berdoa, ayat 4 tadi dibilang, ada nilai kekal yang Tuhan taruh. Supaya orang tahu kebenaran. Karena waktu kita berdoa, Roh Kudus pasti sanggup menjamah setiap orang. Roh Kudus sanggup menjamah. Tanpa kita berkata-kata. Percayalah, Roh Kudus sanggup berbicara sama mereka. Tetapi kita harus tetap berdoa. Itulah gunanya doa. Gunanya doamu. Jadi bukan berdoa, bukan tidur, tapi berdoa. Kalau tidur mah tidak ada nilai kekalnya di sana. Tetapi berdoa. Ada nilai kekal yang Tuhan taruh dalam doamu. Kamu berdoa untuk bangsa. Kamu berdoa untuk jiwa-jiwa. Kamu berdoa untuk pemerintah. Itu artinya Tuhan ingin mereka diselamatkan. Sekalipun kamu hanya berdoa di sini. Sekalipun setiap hari Sabtu kamu hanya duduk di sini terus menaikkan doamu. Tapi percayalah, visi yang Tuhan taruh dalam doa itu untuk menjangkau mereka lewat doamu. Menjangkau orang-orang lewat doa-doa kita. Makanya berdoa untuk pemerintah. Berdoa untuk para raja-raja. Tadi Alkitab bilang. Berdoa untuk para pembesar-pembesar. Berdoa untuk mereka. Apalagi hari-hari ini. Banyak masalah yang sedang dihadapi. Mereka butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan dalam hidup kita. Dan kita perlu berdoa sebagai gereja Tuhan. Doa itu penting sebagai gereja Tuhan. Tidak harus berkumpul seperti ini baru bisa berdoa. Di rumah sendiri pun bisa berdoa sendiri. Karena kita gereja, bicara soal orang ya, bukan bicara soal gedung. Bukan bicara soal perkumpulan, tapi bicara soal orangnya. Kita gereja yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendoa buat kota kita. Menjadi pendoa buat bangsa. Terus apa dibilang di Yeremia 29 ayat 7. Bisa satu orang baca Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan semua. Amin. Berdoalah untuk kota di mana kita ada saat ini. Kita ada di mana? Ada di Maros. Di Maros ada banyak jiwa-jiwa Tuhan. Di Maros ada banyak jiwa-jiwa yang belum kenal siapa Yesus. Gitu ya. Kalau hari ini kita mungkin belum punya keleluasan untuk bicara secara pribadi. Tapi kita punya doa. Kita punya kekuatan doa. Gitu ya. Jadi Tuhan bilang berdoalah untuk kesejahteraan kota. Di mana kamu tinggal. Di mana kamu aku buang. Hari ini kita dibuang di Maros. Kita dibuang. Mungkin kamu lahirnya di Mamasa, tapi hari ini kamu bekerja di Maros. Artinya kamu sedang dibuang Tuhan ke Maros. Kamu sedang diungsikan Tuhan ke Maros. Dia tahu berapa tahun lamanya. Tetapi tugasmu adalah berdoa untuk Maros hari ini. Berdoa untuk Batanghari. Berdoa untuk Makassar hari ini. Banyak jiwa yang perlu diselamatkan lewat doa-doa kita. Makanya firman Tuhan bilang, berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Jadi hari ini tugas kita adalah berdoa untuk kota. Doakan kotamu, doakan tempat tinggalmu, doakan orang-orang di sekitarmu yang kamu kenal, yang belum mengenal Tuhan hari-hari ini. Lewat doamu pastilah mereka akan terjangkau. Percayalah, karena itu visi yang Tuhan taruh. Kalau Tuhan yang taruh artinya dia juga akan turut bekerja. Tetapi kita juga bekerja. Kita berdoa dan Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Kita hanya taat saja, berdoa. Tuhan hanya suruh kita taat, berdoa. Berdoa. Berdoa saja, berdoa. Nanti Tuhan yang akan mengerjakan selebihnya. Itu tugasnya Tuhan. Tetapi visi yang Tuhan taruh dalam diri kita adalah berdoa untuk kota. Doakan pemerintahmu, doakan bangsa, doakan orang-orang di sekitarmu. Mereka sedang mengalami goncangan hari-hari ini. Mari berdoa buat mereka. Berdoa buat mereka dengan sungguh-sungguh. Bukan karena terpaksa, tapi karena memang itu beban dari Tuhan. Next. Panggilan terbesar buat kita adalah Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bapak Ibu hafal ayat ini? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ajar, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini tugas terbesar kita. Pergi. Tuhan bilang pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka dan jadikan mereka murid Tuhan. Amin. Amin. Ini panggilan kita. Ini visi yang dari Tuhan buat kita. Dan kita harus sejalan. Mau tidak mau. Kita harus sevisi dengan Tuhan.
harus berjalan dengan Tuhan. Jangan seperti Yunus, waktu disuruh untuk menyampaikan pertobatan buat orang ini, kita lari. Tetapi sekalipun kita lari kemana, Tuhan akan kejar kita. Tuhan punya cara, Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita kembali. Seperti Musa waktu diutus untuk menyelamatkan orang Mesir, apa dia bilang? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Musa bilang begitu sama Tuhan. Tuhan, saya tidak pandai bicara. Utus orang lain saja Tuhan. Tapi Tuhan marah. Tuhan bilang, itu ada Firaun, siapa? Ada Harun di sampingmu. Biar saya yang menyampaikan kepadamu dan kamu yang menyampaikan kepada Harun. Tuhan punya banyak cara, sekalipun kita mau lari. Tuhan punya banyak cara. Kalau beban itu sudah ada dalam dirimu, kamu tidak bisa lari. Beban itu sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Itu tugas kita. Jadi Musa tidak bisa lari sekalipun dia bilang, saya tidak bisa bicara Tuhan, saya tidak pandai bicara Tuhan. Itu ada Harun di sampingmu, akan menemani kamu untuk menyelamatkan orang Mesir. Amin. Kan pujian ini, ku berikan hatiku.